tunjangan guru yang langsung ditransfer Ya, kepada betul. langsung ke Langsung gurunya. Ya, tidak melalui pemerintah daerah. Itu terobosan setelah 14 tahun, Mas Arifin. Ini kan tidak hanya sekedar sekolah negeri ya, Prof ya. Oh, Sekolah swasta juga ya. sama. Inilah bedanya dengan yang sebelumnya. Sekarang 22% Revit ini untuk swasta. Oh, memang total yang memang masuk dalam revitalisasi? Ya, kalau rusak berat, rusak sedang, rusak ringan di atas 100.000, Mas. Oh, di atas 100.000? Iya. Oh, karena sekian tahun nggak ada pembangunan. Nggak ada pembangunan. Hal yang paling berpengaruh ya dengan adanya IFP ini, itu sebetulnya apa, Prof? Misalnya apa? Satu, semangat belajar. Karena menarik kan, gitu. Yang kedua, itu ketersediaan materi pembelajaran yang semakin kaya karena dia bisa download langsung. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ketika ada 1-2 ini tercapai, tentu saja prestasinya akan semakin baik. Saya beri nama STEM yang 3M. Mudah, murah, menyenangkan. Nah, ini kita pecahkan. Saya menyebutnya mitos ya. Mitos bahwa sains atau STEM itu susah. Bertemu kembali dengan Info 1 bersama saya Arifin Ashdad. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti. Prof, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Mas Arifin. Nah, ini Prof ini waktu itu menjelang penetapan Menteri ya, Prof ya. Dan saya saat itu bersama Gus Ipang sudah istilahnya sudah melihat dapat info A1 ya. Dapat info A1 bahwa Prof Mukti itu akan menjadi Mendikdasmen. Gitu. Dan ternyata memang menjadi kenyataan. Ya, dan saya kira Profesor Mukti sampai sekarang menjadi orang yang sangat tepat di situ. Terima kasih Mas Arif. Karena saya lihat dari banyak menteri di kabinet Bapak Prabowo ini, ya, yang terlihat wah kerjanya ngegas terus ini Profesor Abdul Mukti ini. Ya gitu, Prof. Kita prinsipnya 3S gitu. Apa itu? Yang pertama solid, sigap, dan satset. Oke. S3 lah sebetulnya ya. S3. Nah, saya memang sengaja tidak memanggil Prof Abdul Mukti sebelum 1 tahun. Lebih enak begitu. Ya, lebih enak ya kan. Jadi 1 tahun mungkin bisa kita lihat seperti apa keberhasilan atau apa saja yang dilakukan oleh Profesor Abdul Mukti di Kementerian Dikdasmen. Ya. Jadi ini 1 tahun sudah berlalu ya. Ya, alhamdulillah. Gimana, Pak? Buat badan naik atau berat badan naik 3 kilo. Oh, 3 kilo malahan. Artinya sudah ini ya. Kayak udah settle. Udah settle ya. Tapi kalau di awal-awal dulu gimana, Bro? Ya, awal-awal sebenarnya ya lebih pada adaptasi ya, dan juga memang masih menata apa yang harus saya lakukan, mana yang betul-betul prioritas gitu. Dan juga ya bulan-bulan pertama kan saya memang fokus untuk mendengarkan masukan dari masyarakat. Saya bertemu dengan berbagai kalangan, baik dari lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan maupun lembaga-lembaga keagamaan, juga masyarakat. Saya ketemu teman-teman media juga, dan saya menyerap aspirasi, dan itu yang menjadi landasan saya untuk bagaimana menyusun program-program sesuai dengan asta-cita Bapak Presiden, sesuai dengan arahan beliau, dan kemudian menatanya mana yang bisa kita lakukan lebih awal dan mana yang kita harus perbaiki secara bisa gradual. Dan alhamdulillah 1 tahun sebenarnya satu kerangka untuk meletakkan landasan kebijakan pendidikan bermutu untuk semua sudah settle menurut saya, sehingga tahun kedua dan seterusnya itu adalah proses akselerasi dan mungkin juga proses untuk kita melakukan berbagai penguatan di sektor-sektor tertentu yang memang sangat diperlukan. Oke. Kalau konsolidasi di Kementerian Kemendikdasmen gimana, Prof? Kan dulu kan akhirnya dipecah jadi ya, awal-awal memang ada urusan rumah tangga. Misalnya gedung ini harus bagaimana, dan sumber daya manusianya juga sempat siapa harus kemana gitu. Tapi saya kira itu tidak terlalu sulit karena kita tinggal meneruskan eselon 1 yang dulu sudah ada.
misalnya Kementerian Kebudayaan, ya udah mereka yang dulu di Dirjen Kebudayaan secara otomatis berada di Kementerian Kebudayaan, tinggal nanti ditambah beberapa yang memperkuat di unsur Dirjen dan Direktorat, kemudian yang di Mendikti Saintek juga mereka yang dulu di Dirjen Dikti sudah terus saja di situ, tinggal beberapa penambahan, dan secara proses tidak ada masalah. Sekarang sudah settle, sudah relatif bisa kita saling memahami, walaupun mungkin masih ada berbagi ruangan ya, berbagi ruangan di gedung E, itu masih ada Dirjen PAUD Dasmen yang memang masih di situ, kemudian gedung D masih ada Dirjen Guru yang masih di situ, tapi nanti secara perlahan kita akan pindah ke semuanya di gedung-gedung yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya, jadi semuanya di sebenarnya sudah settle di tahun pertama ya, Prof ya. Alhamdulillah semuanya lancar, semuanya lancar. Program-programnya segala ya. Ya. Jadi kalau sekarang naik 3 kilogram itu berarti memang Prof Muti masih kurang badminton ini. Iya betul. Ini lawannya sering keluar negeri. Iya ini ya kan sudah lama nggak badminton, jadi bobot badan naik. Iya, dan setiap kali rapat. Tapi masih sibuk sekali Prof ya. Beberapa hari terakhir kan Prof sulit ini badminton ini. Bukan beberapa hari, beberapa bulan. Beberapa bulan. Ya, beberapa bulan ya. Tapi nanti setelah kita renovasi lapangan, insya Allah mulai rutin lagi, Mas. Jadi lapangan yang Mas Arifin dan kawan-kawan biasa bermain sekarang sudah kita tata ulang. Mudah-mudahan lebih nyaman dan smashnya bisa lebih kenceng. Wah, gitu, Prof. Oke, Prof. Kita tunggu ya, Prof ya. Nanti kita bisa main bareng lagi. Iya, betul. Ya, selama 1 tahun ini Prof Muti sudah melakukan banyak hal ya terkait dengan program di kementerian, dan saya lihat juga dalam berbagai survei ya, ada lembaga survei yang menetapkan Pak Muti di nomor 1, ada di 5 besar ya, pokoknya selalu ikutlah di situ. Ya, selalu di atas. Selalu. Ini baru saja saya ambil ke sini, saya juga baca ada survei baru juga kepuasan publik terhadap kementerian, terhadap kinerja menteri juga alhamdulillah di atas 75 skornya. Kalau orang kuliah itu B+ lah ya. Iya. Artinya memang masyarakat ini ya melihat betul ya dan merasakan tentunya apa yang dilakukan. Sudah mulai terasa impact beberapa kebijakan, terutama yang sangat terlihat itu program untuk guru, itu sangat terlihat sekali kesejahteraan guru. Kemudian kebijakan mengenai pengurangan administrasi, beban guru juga sangat dirasakan manfaatnya. Kemudian juga program pelatihan guru juga dirasakan manfaatnya. Dari banyak aspek saya kira program mengenai guru ini memang yang paling banyak mendapatkan respon masyarakat, karena saya berpendapat bahwa memperbaiki pendidikan itu selain sarana prasarana juga memperbaiki gurunya. Dan saya sering mengatakan guru itu adalah agen pembelajaran dan juga agen peradaban. Karena itu kami berusaha untuk memperkuat kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai bagian dari landasan penting untuk memperbaiki pendidikan. Sarana prasarana sesuai dengan program prioritas Pak Presiden kan tahun ini kita memperbaiki 16.170 satuan pendidikan dari awalnya 10.440. Kemudian digitalisasi juga sudah mulai berjalan, sekarang sudah lebih dari 50.000 sekolah yang menerima IFP itu, Mas, Interactive Panel. Dan nanti insya Allah tanggal 10 November Pak Presiden akan meluncurkan, dan kalau ada waktu bisa berdialog dengan para murid yang menerima program itu. Baru saja tadi saya ke sekolah luar biasa di Jakarta yang juga sudah menerima IFP. Ini para murid yang tunanetra itu juga dapat menggunakan IFP itu karena bisa dari situ dia membaca kata-kata yang dari alat itu, bagaimana mereka membaca dari HP-nya itu. Jadi mereka bisa interaktif, bisa tadi mereka juga mencoba bagaimana menggunakan AI di IFP itu, dan terlihat mereka sangat antusias. Saya juga sudah ke Maluku Tenggara
melihat bagaimana sekolah di sana juga sudah menerima IFP, kemudian ke Sulawesi Utara juga sudah menerima IFP. Jadi saya merata, Mas Arifin, selama 1 tahun ini saya sudah ke 27 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan beberapa provinsi sudah saya kunjungi berulang kali. Ini untuk melihat bahwa situasi di lapangan itu harus kita lihat secara langsung, bertemu langsung dengan para insan pendidikan di UPT-UPT, dan juga tentu saja ketemu dengan masyarakat di berbagai daerah dengan berbagai latar belakang, menyemangati mereka, memberikan informasi-informasi yang benar sehingga masyarakat dapat terlibat bagaimana peningkatan mutu pendidikan. Ya, nah, ini saya kira udah banyak sekali yang Prof sampaikan ya, program-program yang sudah dilakukan. Nah, mengenai kesejahteraan guru, Prof, ini kalau tidak salah dengar ya saya ya, salah satu hal yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya adalah tunjangan guru ya. Iya betul. Tunjangan guru yang langsung ditransfer kepada langsung ke rekening gurunya guru. ya. Ya, tidak melalui pemerintah daerah. Itu terobosan setelah 14 tahun, Mas Arifin. Ya. Dan memang pada bulan-bulan ini masih belum bisa full seperti yang direncanakan transfer tiap bulan karena masih ada kendala menyangkut BPJS. Jadi transfer rekening tunjangan guru itu kan otomatis diambil untuk iuran BPJS. Sehingga dengan itu maka memang perlu ada sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dengan BPJS dan juga dengan rekening para guru. Tapi sebagian besar sudah menerima lancar ya, rata-rata sudah menerima maksimal 3 bulan sekali. Tapi insya Allah mulai tahun depan setelah sinkronisasi BPJS ini berjalan, bisa tiap bulan sebagaimana direncanakan Pak Presiden. Dan ini pasti sangat dirasakan oleh... Ya, karena jutaan guru, Mas. Jutaan guru semua harus mensinkronkan rekeningnya. Kemudian juga mungkin sebagian juga pindah rekening kan dari rekening bank sebelumnya. Jadi memang ini proses yang memang tidak sederhana karena jumlahnya sangat besar. Dan juga mungkin banyak persoalan-persoalan teknis yang kadang-kadang juga memang tidak selalu bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi saya terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan informasi ketika ada hambatan, ketika ada masalah. Dan mereka bisa menyampaikan langsung ke saya karena HP saya bisa diakses siapa saja. Baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Betul, betul. Nah, terkait dengan kesejahteraan guru nih, Pak Prof Mukti ya, hal apa saja yang dilakukan sih sebetulnya biar guru sejahtera? Atau begini dulu, guru sejahtera itu definisinya seperti apa, Pak Menteri? Ya, memang kan perdebatannya panjang ya, tapi sebagian besar memang mengkaitkan itu dengan pendapatan guru. Nah sebenarnya kalau kita lihat pendapatan guru itu secara umum itu kan ada 4 komponen, Mas Arifin. Yang pertama itu honor ya. Honor itu berdasarkan gaji mereka, apakah dia di negeri atau swasta. Yang di ASN itu kan ada 2, PNS dan P3K. Ini tentu saja honor basisnya tidak sama ya. Nah yang kedua tentu tunjangan. Yang tunjangan itu kan juga kita kelompokkan dalam 2 kan, satu untuk yang ASN dan non-ASN. Yang ASN itu tunjangannya dinaikkan sebesar gaji pokok. Nah tentu bervariasi karena gaji pokoknya berbeda-beda. Yang kedua yang non-ASN itu 2 juta rupiah per bulan. Dan itu transfer langsung juga ke rekening guru. Nah sebelumnya kan 1,5, sekarang 2 juta. Jadi penambahan 500 rupiah. Yang ketiga itu ada komponen namanya tamsil ya, tambahan penghasilan. Ini memang biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah yang nominalnya tentu berbeda satu dengan yang lainnya. Tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya dan juga tergantung capaian dari guru itu. Nah, kemudian yang keempat itu istilahnya ada aneka tunjangan begitu. Yang ini juga bentuknya berbagai macam, tergantung dari misalnya daerahnya, yayasannya dan sebagainya. Jadi sebenarnya gaji guru itu tidak tunggal. Yang kalau dihitung-hitung sebenarnya tidak terlalu rendah-rendah amat gitu. Cuma memang di beberapa terutama yang di honorer itu memang masih belum tinggi. Karena itu kami mulai tahun ini
memberikan tunjangan guru honorer itu 300.000 per bulan, yang tahun ini kita transfer sekaligus untuk 7 bulan, Mas, mulai bulan Juli itu. Di awal, Pak? Di awal, mereka sudah menerima 2,1. Nah, tahun depan kita tambah 100.000 sehingga tunjangan guru honorer itu menjadi 400.000 per bulan. Memang tidak besar ya, tidak besar. Dan kami mohon maaf kepada para guru terkait dengan belum mampunya kami memberikan tunjangan sebagaimana yang diharapkan. Tapi kami berkomitmen secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, yang tentu menjadi persoalan adalah bagaimana hubungan antara kesejahteraan dengan kinerja. Nah, karena itu kami membuat kebijakan guru yang tadi mendapatkan insentif 300 tahun depan menjadi 400. Itu kan tidak harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Karena mereka kan guru honor statusnya, jadi tidak harus mengajar 24 jam. Nah, yang mengajar 24 jam itu pun tidak harus semuanya tatap muka. Cukup minimal 16 jam per minggu. Nah, sampai menjadi 24 itu bisa dipenuhi dari dia menjadi guru wali. Ini kan dalam rangka memperkuat pendidikan karakter. Setiap guru harus punya tugas sebagai guru wali yang mendampingi murid secara akademik, mungkin juga secara psikologi, secara spiritual, moral, dan sebagainya. Dia mendampingi murid itu. Sudah kita siapkan mekanisme penghitungannya, insya Allah dalam waktu dekat bisa kita terbitkan. Yang kedua, dia mengikuti pelatihan. Jadi guru itu sekarang harus ikut pelatihan yang itu juga nanti dihitung sebagai pemenuhan jam mengajar. Sehingga sekarang ada kebijakan 1 hari mengajar guru. 1 hari belajar bagi guru, bukan mengajar, 1 hari belajar. Jadi guru itu 1 hari tidak mengajar dia. Tapi belajar. Belajar, yang dia bisa menyelenggarakan sendiri, apakah melalui MGMP, MGM itu musyawarah guru mata pelajaran, ataukah misalnya mengundang pelatih di sekolahnya, atau misalnya bekerja sama dengan balai-balai yang ada di provinsi, yang ada di daerah-daerah, itu semuanya kita berikan untuk bagaimana guru ini meningkat kemampuannya. Dan yang ketiga itu guru aktif di ormas. Aktif di ormas juga dihitung. Supaya guru ini tidak hanya murni menjadi profesi di mana mereka hanya di sekolah saja dia aktif, tapi di masyarakat juga harus aktif. Ini bagian juga dari bagaimana memperkuat leadership, memperkuat jejaring, dan berbagai hal lain yang bisa diperoleh dari keaktifan di ormas. Jadi sekarang lebih variatif ya sebetulnya tugas guru. Iya, iya. Jadi mengajar dengan cara seperti itu mudah-mudahan guru punya kemampuan yang terus meningkat. Termasuk guru yang belum D4 atau S1 kan juga kita berikan bantuan. Yang mulai tahun ini Mas Arifin sekarang sudah mulai berlangsung kuliahnya. 12.500 guru per semester mendapatkan bantuan 3 juta. Dengan kampus-kampus. Sampai dia lulus. Sampai lulus. Ya? Tapi nanti modelnya memang RPL. Rekognisi pembelajaran lampau yang masa belajarnya antara 1 sampai 1,5 tahun. Gitu. Nah, tahun depan sudah masuk dalam anggaran 2026 itu untuk 150.000 guru yang mengikuti program ini, program kualifikasi D4 atau S1. Sebelumnya belum pernah ada Mas Arifin, baru periode ini. Gitu. Luar biasa. Dan ini adalah bagian dari komitmen kami, karena kalau guru sudah D4 atau S1, nanti dia bisa ikut PPG, pendidikan profesi guru. Kalau sudah PPG, dia bisa qualified untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi sepanjang pemenuhan yang menyangkut persyaratan untuk mendapat sertifikasi itu dipenuhi oleh guru. Nah, baik. Sekarang guru juga tidak seperti yang lalu, Pak. Berarti ya, katanya kalau dulu itu banyak sekali mengisi administrasi. Sekarang nggak ada lagi itu ya. Kita udah ada Dan MOU. itu yang katanya membuat stres juga itu dulunya. Ya. Burns out malah. Ya kan burn out. Dulu mengalami burns out itu. Jadi kita udah ada MOU dengan BKN. Jadi untuk laporan itu cukup dibuat 1 tahun sekali dan disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi guru tidak perlu mengunggah kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah yang mengunggah secara kolektif sesuai dengan apa yang ada di masing-masing sekolahnya. Baik, Pak Menteri. Jadi sudah banyak sekali apa yang dilakukan terkait dengan peningkatan kapasitas, ya, terkait juga dengan kesejahteraan guru. Ya, kapasitas dan isi tas, insya Allah. Isi tasnya semakin banyak, alhamdulillah. Ya,
Pak Menteri, kalau terkait dengan revitalisasi ya sekolah ya, ini tadi Pak Menteri sudah sampaikan juga nih, ada 16.170 ya satuan pendidikan. Ya. Ini sudah selesai tarafnya atau ada yang masih proses gitu? Nanti diharapkan semuanya selesai pertengahan Desember maksimal. Sekarang sudah banyak yang untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini masih tahun depan ada lagi. Tahun depan ada lagi. Tahun depan memang anggarannya agak turun. Oh gitu. Kalau tahun ini kalau nggak salah 16,9 16,9, tahun depan cuma 14 triliun. Jadi turun ya hampir 3 triliun. Sehingga sasarannya mungkin memang tidak sebanyak tahun ini. Tapi ada kebijakan yang kami lakukan yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pelaksananya oleh Menteri PUPR. Sekarang ini kan swakelola oleh masing-masing sekolah. Sehingga di banyak sekolah yang saya kunjungi itu ada yang menarik, Mas Arifin. Ada satu sekolah di Jogja, dia dapat bantuan untuk revit itu 1,2 miliar. Tapi dia bisa menghimpun dana masyarakat, dana penyertaan masyarakat, 1,7 miliar. Maksudnya dia menghimpun dari dana masyarakat? Dari masyarakat. Jadi bantuan dari masyarakat? Ya, jadi 1,2 itu jadi hanya semacam dana stimulan. Yang kemudian masyarakat juga karena sudah ada dana stimulan itu, tambah semangat untuk membantu sehingga mereka malah bisa menghimpun 1,7 miliar, lebih besar gitu. Itu karena swakelola. Dan itu bisa lebih hemat lagi kan, misalnya beberapa yang saya datang ada yang nambah, harusnya dia dapat 3 ruang kelas baru, dia bisa nambah 1 menjadi 4. Karena apa? Saya di kampungnya Mas Arifin nih, sekolahnya ngecor. Kan karena dia berbasis masyarakat, berbasis sekolah langsung, bisa jadi kan dia tidak membayar tukang. Iya, masyarakat situ ya. Masyarakat situ bergotong royong. Itu kan bisa menghemat dana yang signifikan. Dan itu yang saya kira strategi Pak Presiden, arahan beliau untuk diswakelola oleh sekolah itu memang sekarang kami lihat di lapangan, selain ada efisiensi, itu juga ada penyerapan tenaga kerja yang signifikan dan pertumbuhan ekonomi lokal yang juga signifikan. Itulah mengapa dari 16,9 triliun yang awalnya untuk 10.440 itu bisa menjadi 16.170 karena ada banyak penghematan yang dilakukan. Tapi kualitasnya tidak turun. Gitu. Nah kemudian itu kan bisa menyerap tenaga kerja. Rata-rata yang dia agak besar itu kan yang bekerja selama pengerjaan itu ada yang 10, ada sampai 20, tergantung besar kecilnya dana revit. Kemudian mereka kan belanja dari toko-toko setempat. Ya, ekonomi bergerak. Gitu. Dalam catatan kami, estimasi berdasarkan jumlah penerima revit dan rata-rata yang bekerja itu bisa 490.000 tenaga kerja yang terlibat dalam program revitalisasi seluruh Indonesia. Nah ini dari 16,9 triliun ya dananya ya untuk 10.440 satuan pendidikan. Ini sebetulnya dibagi rata atau sebetulnya tergantung dari kerusakan atau kerusakan? Ya ada 2 skema ya. Yang pertama kan memang karena ini kan limpahan dulu dari Menteri PUPR kan. Jadi sebagian memang sekolah-sekolah itu sudah masuk dalam daftar penerima tahun 2025. Nah, karena ada penambahan, maka ada pengusulan baru melalui proposal-proposal yang diajukan oleh masing-masing sekolah atau pemerintah daerah. Jadi banyak bupati yang ke kantor, yang membawa proposal supaya daerahnya dibantu. Dan alhamdulillah dengan skema sesuai arahan Pak Presiden itu, penerimanya makin banyak sehingga yang bisa kita perbaiki juga semakin banyak. Jadi kalau yang sudah ada yang 16.440 itu, Prof ya, itu yang sebetulnya direvitalisasi itu lebih pada ruang kelas atau toiletnya? Ada 3 yang paling banyak sesuai arahan Pak Presiden. Yang pertama memang sebagian ada yang unit sekolah baru. Jadi mendirikan sekolah sama sekali baru. Atau membangun baru di sekolah yang sudah ada. Jadi saya misalnya ke Cilacap, itu di daerah Majenang, di daerah gunung itu Mas Arifin, itu kan ada sekolah yang lokasinya itu di tanah yang bergerak. Bukan longsor, bukan juga likuifaksi, tapi tanahnya itu bergerak. Karena faktor tertentu menyangkut alam lah gitu. Jadi sekolahnya itu
tanahnya itu kayak gerak gitu. Nah itu harus direlokasi. Nah karena relokasi maka harus bangun baru semuanya. Tapi tidak baru dalam pengertian mengadakan sekolah yang baru, tidak. Tapi memindahkan sekolah lama ke sekolah yang baru. Bikin baru di lokasi baru yang disediakan oleh Bupati Cilacap. Nah ada juga memang mendirikan sama sekali baru di daerah yang memang belum ada sekolah. USB itu, unit sekolah baru. Yang kedua itu rehab besar. Rehab besar itu ada sampai 8 lokal gitu. Yang saya kunjungi di Tual itu sebuah SMK itu 8 lokal dia dapat sama 2 paket toilet. Nah, tapi juga ada yang misalnya hanya nambah 1 ruang kelas baru atau hanya nambah toilet saja gitu ada. Kan yang ditekan Pak Presiden kan jangan sampai ada sekolah yang tidak ada toiletnya. Nah, itu rata-rata itu satu paket toilet itu 3. Jadi 2 toilet untuk murid yang biasa, 1 untuk yang berkebutuhan khusus. Jadi selalu pintunya 3. Nah kalau dia dapat 2 paket berarti dapat 6. Nah seringnya saya minta dipisah antara laki-laki dengan perempuan. Nah itu supaya ya sekolah lebih sehat ya, sebagaimana yang sampaikan Pak Presiden itu. Dan ada yang memang paketnya hanya dapat toilet saja. Misalnya begitu, tapi rata-rata bentuknya 3 itu. Jadi paling nggak yang ada ini toiletnya sekarang udah bagus-bagus ya harusnya. Alhamdulillah, saya udah kunjungi dan memang kadang-kadang mungkin karena sesuai pengajuan, jadi walaupun di desa juga toiletnya jongkok, sama toiletnya duduk, 1 jongkok 1 duduk. Yang toilet laki-laki disediakan yang flash yang agak canggih yang bisa berdiri itu. Tapi yang saya kira menarik harus ada 1 bilik untuk berkebutuhan khusus. Oke. Nah ini kalau diserahkan ke sekolah ya, ini memang tadi Pak Menteri kan sudah memastikan bahwa kualitas ini tidak turun ya dibanding. Mereka memang punya kemampuan itu, Pak Prof. Jadi di dalam paket itu ada 4 yang unsur yang ada di situ. Pertama tentu unsur sekolah sebagai pelaksana dan penanggung jawab. 2 ada namanya fasilitator. Fasilitator ini yang mendampingi bagaimana penggunaan keuangan, pelaporan, dan sebagainya. Yang ketiga ada konsultan, Mas. Nah, konsultan teknik yang dia mengawasi, memastikan bagaimana pelaksanaan itu sesuai dengan proposal dan gambar yang diajukan. Dan ini semuanya pihak ketiga, bukan oleh sekolah. Jadi fasilitator bisa dari konsultan. Tapi yang memilih sekolah? Sekolah yang memilih, bukan kita. Sekolah memilih sekolah. Nah yang keempat tentu ada monitoring dari kami, dari kementerian, nanti bisa dari Irjen atau bisa dari direktorat terkait gitu. Dan selama ini alhamdulillah semuanya lancar. Ya 1-2 di awal itu ada kasus misalnya ya sebagian masyarakat ormas tertentu yang ya istilahnya tidak membantu program itu, malah justru agak mempersulit, ada juga. Sehingga beberapa ada yang karena tidak siap kemudian mereka membatalkan kontrak. Begitu mereka membatalkan, kita berikan kepada yang lain yang lagi siap. Nah ini artinya secara kualitas bangunan, keamanan, segala ini udah tercapai. Dan kami tidak kaku. Waktu saya ke Manado itu ada SMA Negeri 8. Dia kan dapat paket berapa ruang kelas gitu. Nah dia sebenarnya ada proyeksi karena sekolahnya itu terletak di daerah yang tanahnya itu berbukit-bukit gitu Mas Arifin. Nah itu dia ada ruang yang dapat bantuan itu rencana kedepannya akan dia dak lantai 2. Tapi kemarin kan dia mengajukannya pakai genteng. Nah kalau dia dak maka dia bisa langsung lantai 2. Kalau nanti dia genteng pada rencana lantai 2 kan dia harus bongkar lagi atas. Saya ke sana. Kemudian pas konsultannya juga ada di situ, saya minta dihitung berapa tambahannya kalau ini dicor, tidak di atap. Gitu. Penambahannya sekitar 250 juta, maaf. Dan saya langsung telepon kepada direktorat terkait untuk apakah ini bisa dimungkinkan ada penambahan. Dia mengatakan masih bisa Pak kalau 250, sehingga datang saya ke sana. Dan kira-kira 2 minggu atau 3 minggu setelah saya kunjungi sekolah itu, saya ke Manado lagi. Sekolahnya sudah siap dan sudah saya tangani prasastinya, sudah selesai. Kalau desain terserah mereka.
Prof? Desain sesuai dengan ketentuan, tentu kalau ruang kelas berapa kan sudah ada standarnya. Nggak masa desain dari kelihatan dari luarnya. Oh, itu enggak. bebas Semuanya ya? mereka, semuanya Atau mereka. sesuai dengan karakter masing-masing daerah kan bisa Betul. aja. Bahkan kami mengakomodir ketika satu daerah itu memang akan membangun sesuai dengan alam. Wisdom lah. Ya, alam di situ. Misalnya memang kalau bagusnya dia pakai kayu aja gitu misalnya. Kalau atapnya dia harus pakai seng, tidak harus pakai genteng ya, silakan saja gitu. Oke. Karena kan memang Indonesia ini sangat beragam ya. Kalau semuanya digentengkan juga mungkin cari gentengnya nggak ada. Mungkin ada daerah susah, di daerah tertentu yang susah cari genting kan, Prof? Betul, ya. Ya, Prof. Ya. Jadi ini sekarang harusnya anak didik, ya guru segala ya dengan adanya revitalisasi sekolah ini kan harusnya merasakan sangat merasakan perbedaan lah ya dari. Beberapa sudah jadi, sudah ada videonya, tapi memang rata-rata sekarang di posisi di atas 50%. Dan satu hal yang saya kira memang berbeda, Mas Arifin, begitu mereka tanda tangan PKS, perjanjian kerjasama, kita transfer anggaran 70% dari budget yang diusulkan. 70%. Nah, begitu dia sudah menyelesaikan di atas 50%, maka kekurangannya 30% juga kita transfer lagi. Oh, oke. Jadi tidak ada alasan untuk sekolah tidak bisa membangun karena kendala biaya. Ya. Jadi ini tahun depan berapa unit satuan pendidikan ya, Dok? Tahun depan untuk hitungan sementara 11.000 sekian. 11.000 sekian. Jadi memang tidak sebanyak tahun ini. Nah, itulah yang coba kami upayakan, mudah-mudahan bisa ada perubahan di anggaran 2026 sehingga prioritas Pak Presiden ini, revitalisasi ini dapat terrealisasi, paling tidak anggarannya samalah dengan tahun 2025 sehingga kita juga bisa membangun ya juga minimal sama dengan tahun 2025. Ini kan tidak hanya sekedar sekolah negeri ya, Prof ya. Oh, sekolah swasta juga sama. Inilah bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dana pemerintah pusat ini hanya untuk sekolah negeri. Dan strateginya dulu kan penuntasan. Jadi kalau ada sekolah negeri yang kurang ruang kelas baru itu yang dibangun. Swasta nggak pernah dapat. Sekarang 22% revit ini untuk swasta. Oh, luar biasa. Nah ini kalau ditambah dengan 11.000 sekian di tahun depan, ini artinya dengan sekarang 16.000 itu kan sekitar 27 ribuan ya. Masih jauh lah. Masih jauh itu. Memang total yang memang masuk dalam revitalisasi. Ya kalau rusak berat, rusak sedang, rusak ringan di atas 100.000 Mas. Oh di atas 100.000? Iya. Oh, karena sekian tahun nggak ada pembangunan. Nggak ada pembangunan. Wow. Sekian tahun nggak ada pembangunan sama sekali. Oke, Prof. Iya. Jadi untuk ngejar sampai selesai, ini kira-kira 5 tahun sampai kira-kira ya nyebrang lah. Kecuali ada penambahan anggaran setiap tahun misalnya bisa 20.000, nah itu bisa selesai. Jadi kita tunggu Pak Purbaya ini ya. Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan berbaik hati dan menyaksikan acara Info 1 ini, iya kan, supaya bisa ditambah supaya lebih cepat ya. Iya. Oke, Prof. Ini soal digitalisasi ini, Prof ya. Ini Prof tadi juga ada sampaikan ya, ada sudah ada istilahnya alat ini ya. Ya, namanya IFP, Interactive Flat Panel. Iya. Kami menyebutnya supaya simple Interactive Panel. Interactive Panel. Ya. Itu udah 50.000 yang sudah digunakan. Jadi yang sudah diproduksi itu tadi malam saya dapat laporan sudah 122.000 dari target 288.000. Sorry, yang di ini 50.000 ini sekolahnya ya? 50.000 ini sekolahnya. Jadi sudah dipakai. Jadi yang sudah diproduksi dan proses pengiriman itu tadi 122.000 itu sudah proses pengiriman. Nah, 122.000 yang 50.000-nya sudah dipakai. Termasuk yang saya kunjungi di Mataram. 122.000 ini sudah didistribusikan. Ya. 50.000 sudah dipakai. Sudah dipakai ya. Nah, dan hasilnya gimana, Prof? Oke. Rata-rata oke. Bagus ya. Tadi saya ceritakan yang di situ, bahkan saya di yang SLB tadi ya. Ya, saya di Mataram itu malah di PKBM, di Pendidikan Non Formal Program Kesetaraan, itu juga dapat. Nah, jadi Prof, kalau sebelum lanjut, ini alatnya itu terdiri dari apa aja sebetulnya? Nah, alatnya itu yang IFP itu kan dia ada harddisknya, Mas. Sehingga nanti bisa diisi program di situ. Oke. Nah, dia bisa berbasis internet, bisa juga tidak berbasis internet. Jadi kalau di wilayah yang tidak terkoneksi internet, harusnya nggak ada masalah. Ada masalah. Karena ada program yang terinstall di situ. Oh, oke.
Yang pakai internet dia bisa misalnya mengunggah program yang di rumah pendidikan yang ada di kementerian, sehingga tidak perlu beli buku. Jadi ke depan sekolah-sekolah itu tidak perlu khawatir tidak ada buku, karena banyak buku gratis yang bisa diunduh dari rumah pendidikan kementerian, dan dengan IFP itu bisa di situ. Yang kedua, dia bisa interaktif seperti papan tulis. Nah, ini bedanya. Ada bot ini ya. Jadi namanya smartboard. Jadi dia nulis, Mas. Misalnya Mas Arifin nulis tangan gitu. Itu nanti bisa langsung dikonvert menjadi tulisan Latin. Di situ. Jadi dia ini bedanya dengan smartboard. Kalau smartboard kan nggak bisa kita nulis. Bisa interaksi tapi nggak bisa nulis. Ini bisa kita nulis, bisa gambar di situ. Dan juga bisa misalnya digunakan yang sempat ramai beberapa tahun lalu ya. Ada guru tertentu yang saking senengnya terus karaoke. Itu yang dipakai ya. Iya, iya. Saking senengnya itu sebenarnya. Euforia. Iya. Itu bisa untuk nonton film dan ukurannya besar, 75 inci. 75 inci itu nonton sepak bola bagus juga itu. 75 inci dan dia memang dirancang untuk bisa dipindah-pindah karena pakai kursi. Jadi bisa digeser-geser, pakai roda, pakai roda bisa digeser-geser. Kemudian dia selain ada hard disknya juga nanti ada laptop. Jadi nanti paketnya itu IFP berserta hard disknya ini sama laptop. Sekolah itu dapat laptop juga. Sama paket lagi pelatihan gurunya. Jadi gurunya kita latih. Kita latih dulu. Karena kalau gurunya tidak dilatih, penggunanya tidak bisa maksimal. Nah itu yang kami lakukan sehingga beberapa yang sudah saya kunjungi mereka menyatakan sangat terbantu dengan IFP itu dan anak-anak bisa semangat belajar karena sangat menarik dan cepat. Gitu. Dalam menyerap ininya ya, Prof. Ya, lebih mudah ya. Ya. Nah ini penyebarannya sekarang seperti apa, Prof? Penggambarannya? Apakah ada di kota besar? Semuanya. Kemudian sampai ke 3T gitu? Iya, misalnya? semuanya. Dan nanti tanggal 10 itu rencananya Pak Presiden akan meluncurkan program itu dan berinteraksi dengan anak-anak di 38 provinsi. Yang sekolahnya sudah menerima ini ya, IFP. panel IFP ini ya. Prof, ini satu paket gitu anggarannya berapa sih, Prof, sebetulnya? Total anggaran untuk pengadaan itu kan sekitar 9 T ya. 9 triliun ya? Sudah 9 T. Dan itu memang pengadaannya juga tidak benar kalau misalnya ada berita sebelumnya penunjukan langsung itu tidak benar. Jadi semuanya melalui tender dan itu diketahui oleh LKPP, kemudian oleh Kejaksaan dan semuanya terbuka, ada kontrak payung terkait dengan pengadaan itu. Nah, tapi memang harganya dipatok. Harga maksimalnya sekian gitu dipatok. Nah, waktu itu ketika dibuka, itu memang hanya ada 2 yang siap dengan harga itu. Tetapi ketika sudah pelaksanaan, tinggal 1 yang siap. Yang 1 siap secara harga, tapi tidak siap secara waktu pengadaan. Kan tadi Pak Presiden, tahun ini kan 1 sekolah 1. Dan itu maksimal di pertengahan bulan Desember, semua sudah terdelivery. Nah, tahun depan, sebagaimana pidato Pak Presiden kan beliau mencanangkan per sekolah ditambah 3. Ditambah 3. Jadi satu sekolah itu ada 4? Nah, ada 4. Nah, tahun depannya lagi, 2027, ditambah 2. Ya, 1 sekolah bisa 6. Nah, dengan seperti itu, maka idealnya kalau di SD misalnya kan, itu 1 kelas masing-masing ada. Kalau sekarang kan memang saya pantau di lapangan itu ada 2 model. 1, yang ada IFP-nya ini menjadi semacam moving class itu, Mas. Jadi pas pelajar yang pakai itu, dia pindah ke ruang itu. Yang kedua, ada yang alatnya dipindah-pindah. Lebih berisiko ya? Itu berisiko karena harus digeser-geser, walaupun ada rodanya. Tapi kan ini karena elektronik, jadi memang harus hati-hati. Cuma begini, garansi alat ini 3 tahun. Garansi 3 tahun. Ya, jadi kalau ada kerusakan, itu bukan diperbaiki. Ganti baru? Ganti baru. Wah, ini bagus. Komitmennya begitu. Sehingga barang itu dikirim sampai ke tempat oleh perusahaan yang menang tender ini. Kemudian juga menugaskan tim untuk menginstall. Jadi yang menginstall itu dari mereka, dari vendor? Perusahaan itu, dari vendor. Kemudian mengirim sampai install, termasuk ini ya mungkin ya, pelatihan guru? Nah, pelatihan gurunya kami. Pelatihan gurunya kami. Oke. Jadi mengirim
sampai nyala itu vendor. Ya, ya, ya. Nah, untuk apa supaya untuk menjamin ada garansi dan lain-lain kan pasti vendor juga nggak mau rugi ya. Nggak misalnya gini, apakah ada ketentuan-ketentuan dalam menggunakan IFP ini, Pak Menteri? Ya, itu makanya dia diajari. Jadi yang memasang itu sekaligus mengajari. Nggak, maksudnya digunakan harus untuk, ya nanti kan ada yang dipakai untuk nyanyi-nyanyi segala itu kan nggak boleh harusnya kan. Ya, nanti kita lihat penyebab kerusakannya apa. Kalau kerusakannya karena memang dirusak ya nggak diganti. Nggak diganti. Tapi kalau misalnya karena error, misalnya kan namanya elektronik kan bisa saja ya, mungkin ada sistem error, kemudian karenanya tidak bisa dipakai ya bisa nanti diganti. Prof, sebetulnya apa hal yang paling berpengaruh ya dengan adanya IFP ini, itu sebetulnya apa, Prof? Tiga. Apa? Satu, semangat belajar, karena menarik kan gitu. Yang kedua, itu ketersediaan materi pembelajaran yang semakin kaya, karena dia bisa download langsung. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ketika ada 1-2 ini tercapai, tentu saja prestasinya akan semakin baik. Betul. Sehingga harapan Pak Presiden kan memang dengan IFP ini pembelajaran menjadi semakin menarik, dan memang dalam banyak hal akhirnya banyak guru itu menggunakan materi yang tersedia di dalam itu atau mengunduh dari rumah pendidikan. Itu. Jadi nggak perlu misalnya belajar harus buka buku apa itu, nggak harus bergantung pada itu. Bahkan beberapa Mas Arifin ini yang baru saya kira yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa Info A1, itu bisa alat ini dipakai untuk lab virtual. Oke. Lab virtual. Jadi kan selama ini lab itu kan harus di ruangan, alatnya mahal-mahal. Sekarang bisa lab virtual. Jadi misalnya reaksi asam dan basa. Itu nggak harus ada tabung A, asam, basa, kemudian harus beli. Itu nggak lagi. Itu bisa menggunakan namanya virtual lab. Lebih murah dan lebih asik kan. Seperti misalnya orang mau ujian SIM kan nggak perlu harus langsung kan. Dia bisa pakai simulator. Nah, ini bisa dilakukan dengan alat itu. Sehingga memang harapan kami sesuai dengan arahan Pak Presiden, ini bisa menjadi, beliau berkali-kali mengatakan revolusi dalam pembelajaran. Gitu. Dalam pembelajaran menjadi revolusi yang ini sebetulnya ide dari Pak Presiden. Pak Presiden. Ada nggak, Prof, negara yang memang melakukan seperti ini? Ada contoh negara lain gitu? Mungkin kalau di ini kan dulu, ini dulu kan memang yang awal-awal itu kan ada dari India ya awal-awal. Awal dari India, yang tapi kemudian terakhir-terakhirnya tidak lagi gitu. Artinya apa bahan ajarnya itu diproduksi oleh lokal, kemudian juga ada yang memang bisa diunduh langsung, ada yang memang sudah built-in diinstal di IFP-nya itu. Ya, oke, Prof, ini kita tunggu ya. Kan mudah-mudahan memang berlangsung dengan baik dan memang pengaruh yang luar biasa dan percepatan. Nanti bisa kumparan melihat ke lapangan langsung interview. Ya, pasti Prof. Terutama yang menarik yang saya rekomen yang tadi yang sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ya. Sekolah luar biasa itu karena ternyata itu bisa interaktif, mereka yang tunanetra itu bisa belajar ke depan mengerjakan banyak hal di situ gitu. Jadi ini bisa dilakukan oleh semua anak didik lah, gitu ya. Baik yang normal atau yang punya kebutuhan khusus, baik di kota, di desa, dan yang saya tadi kunjungi pas peluncuran hari Pekan Guru itu, bulan guru itu sudah mendapatkannya di bulan Agustus, sehingga pengaruhnya sudah bisa terlihat karena sudah dipakai Agustus, September, Oktober kan sudah 3 bulan. Jadi sudah bisa kelihatan bagaimana dampaknya terhadap pembelajaran. Baik, Prof. Prof, ini yang agak baru juga mengenai tes kemampuan akademik ya. Ya, oke. Nah, ini kan kalau nggak salah 3 November ini kan mau di. Betul. Ini udah siap, Prof ya. Alhamdulillah secara keseluruhan sudah siap, sudah beberapa kali dilakukan tryout. Kalau kemarin sempat ada gangguan sedikit itu kan stranded itu karena semua ingin masuk pada waktu yang sama. Nah, sehingga kemudian terjadi jam. Karena pakai ini ya, pakai komputer ya? Pakai komputer, semua berbasis komputer. Jadi
TKA ini computer based testing, CBT. CBT. Nah, sekolah yang dia tidak punya komputer itu bisa meminjam sekolah lain. Sudah ada datanya di kami secara keseluruhan. Jadi ada yang pinjam ke SD, ada yang pinjam ke SMP gitu. Nah, ini memang berbekal pengalaman dulu ketika sudah masih ada UN kan. UN dulu kan juga CBT itu. Nah, jadi sebenarnya perangkatnya sebetulnya ada, sudah ada ya. Sudah ada. Yang tidak ada itu tadi, yang tidak ada bisa pinjam ke sekolah lain. Dan kemudian juga proktor melibatkan perguruan tinggi, pengawas juga sudah melibatkan guru silang. Jadi pengalaman dulu menyelenggarakan UN itu kita pakai lagi. Hanya bedanya adalah sistem ujiannya gitu. Kan kalau dulu UN itu terakhir sudah tidak menjadi penentu kelulusan, tapi mungkin soalnya agak high stake ya. Nah, sekarang lebih didorong kepada penalaran, pada logik gitu, yang harapannya tentu murid-murid ini bisa mengerjakan dengan baik gitu. Dan tagline kami kan jujur gembira. Jujur itu gembira. Bagian dari membentuk karakter kan, integritas, membentuk karakter, integritas gitu. Gembira supaya tidak panik kan. Dulu kan kalau masih UN itu ada yang sampai mohon maaf misalnya pakai istighosah gitu ya, semalam suntuk, kemudian doa-doa apa begitu kan, suasananya itu serem gitu loh. Makanya saya udah tekankan di rapat terakhir dengan semua pimpinan di kementerian itu supaya dibuat suasana gembira. Tidak perlu ada tulisan harap tenang, ada ujian gitu. Kemudian nanti pengawasnya lalu lalang seakan-akan itu sesuatu yang membahayakan gitu kan. Kalau dulu kan ada banyak cerita, apalagi masih berbasis kertas itu kan. Oh, kertasnya dikawal polisi. Itu sudah masa lalu lah, masa lalu. Karena itu kita bangun tes ini dengan pertama menekankan kejujuran. Ini sekaligus juga membentuk karakter murid kita untuk percaya diri, jujur, kemudian gembira, nggak usah takut, kerjakan dengan sukacita, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Karena itu juga tidak menjadi penentu kelulusan kan, tetapi bisa memetakan mutu. Sekaligus juga memotivasi. Kan ketika tidak ada tes, motivasi belajar itu kurang. Nah sekarang dengan adanya tes itu ya kita harapkan motivasi belajar meningkat, apalagi kan ini juga berbasis mata pelajaran kan. Bukan tes skolastik ya, tapi berbasis mata pelajaran. Karena itu bisa nanti menjadi fondasi untuk pengembangan keilmuan di jenjang lebih tinggi. Gitu. Ya. Tapi ini sifatnya sebetulnya opsional ya? Opsional, sukarela. Sukarela ya? Tidak ada pemaksaan. Dari sekian banyak siswa SMU ya, SMA ini berapa yang? Ini berlaku untuk semuanya Mas. Jadi untuk SMK, SMA dan madrasah. Oh ya, pokoknya tingkat SLTA ya. Sekitar 85% dari total murid. Dari total murid SMA, SMK dan ya intinya memang anak didik, mungkin orang tuanya juga memang menginginkan ada tes Jadi jumlahnya itu 3.500.000 sekian. Oh oke. Mas. Beberapa masih ada yang mau nyusul, tapi kami mengatakan sudah close. Sudah tutup. Sudah tutup. Bahkan ada bocoran. Yang mau nyusul itu juga anak pejabat tinggi. Tapi kita mengatakan semua harus strict, ini sudah selesai, tidak ada lagi pendaftaran. Karena itu sebetulnya sosialisasi sudah dilakukan sudah lama. Dan kita ingin membangun juga budaya tertib. Jadi jangan sampai kemudian ada yang karena faktor tertentu, misalnya merasa diistimewakan, yang itu kemudian menjadi masalah kan. Di antara kritiknya Mokhtar Lubis adalah bangsa yang meremehkan mutu kan. Nah kita tidak ingin itu terjadi lagi. Siapapun harus comply terhadap aturan. Ini adalah bagian dari tidak sekedar kita tes akademik, tapi juga membentuk karakter. Dari tadi, comply aturan, kemudian jujur, gitu ya kan. Ini kan bagian dari membangun karakter. Nah, jadi ini TKA ini sebetulnya juga bisa digunakan Prof ya. Untuk misalnya untuk Sebenarnya kan ini bukan penentu kelulusan kan sebetulnya kan? Karena menurut aturan itu yang menetapkan lulus dan tidak lulus adalah sekolah. Karena itu mereka nanti masih ada rapot, masih ada ujian sekolah.
Ya dalam bentuk ulangan di sekolah itu yang memang nanti yang menuntut lulus itu adalah sekolah. Ini fungsinya adalah untuk pertama meningkatkan prestasi. Yang kedua memang dari forum rektor itu menggunakan hasil tes TKA ini sebagai poin dalam penerimaan seleksi mahasiswa yang jalur non-tes. Nah yang tidak ikut ya nanti biasa tetap kalau yang mau kuliah tetap bisa ikut tapi lewat jalur tes. Itu makanya kita selenggarakan di bulan November. Karena biasanya mulai ya November penelusuran mahasiswa baru tanpa tes itu di bulan November ya, sehingga nanti hasilnya ini bisa dipakai oleh perguruan tinggi. Kemudian dalam konteks penerimaan murid nanti kan kita selama ini hanya pakai rapot yang jalur prestasi Mas Arifin. Nah, mulai tahun depan setelah ada TKA itu diantaranya kita lihat dari nilai TKA-nya itu, jalur prestasinya itu. Mungkin rapot juga masih, tetapi TKA poinnya akan lebih tinggi untuk jalur prestasi dibanding yang rapot itu. Kenapa lebih tinggi ya? Karena validitasnya akan lebih tinggi kan dibanding dengan rapot yang memang subjektivitasnya sangat tinggi. Ada satu yang saya tekankan itu soal pembelajaran mendalam. Deep learning. Deep learning itu sama beberapa program untuk karakter misalnya 7 kebiasaan Indonesia hebat. Nah, itu kan juga sudah mulai berjalan. 7 kebiasaan hebat kan sekarang udah di mana-mana ya. Di mana-mana ya. Itu senam Indonesia hebat itu yang sudah nonton Mas lebih dari 200 juta loh. 200 juta. Dan itu kan memang dilakukan setiap saat sama sekolah-sekolah. Ya, mereka rata-rata minimal seminggu sekali. Tapi banyak yang seminggu 2 kali, bahkan banyak yang tiap hari. Dan itu sudah merata. Bahkan mereka punya tepuk anak hebat itu yang tujuan bangun pagi apa itu. Kemana-mana saya ke daerah selalu menemui anak-anak dengan sangat semangat itu. Jadi ini bagian dari semangat. Betul, kita membangun karakter kan. Membangun karakter itu tidak harus pakai barak, mohon maaf. Tapi lebih humanis dengan kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya baru menerima rombongan guru dari Jember. Dia cerita, sekarang anak-anak nggak ada lagi yang bangun terlambat, udah nggak terlambat ke sekolah karena udah bangun pagi, kemudian juga udah lebih tertib. Karena kan 7 kebiasaan itu oleh sekolah menjadi bagian dari kokurikuler. Dari kokurikuler sehingga mereka mulai tertib, mulai disiplin, dan alhamdulillah mudah-mudahan hasilnya bisa kita lihat. Kemudian juga yang itu, yang pagi ceria itu kan, yang senam, kemudian Indonesia Raya berdoa juga sudah mulai berjalan. Yang lagu anak-anak. Sempat hilang Prof ya selama ini ya Prof. Generasi kita dulu kan rindu ya, senam dulu kan, SKJ. Sekarang setelah ada baris dulu, masuk doa gitu kan. Nah, sekarang mulai lagi kita hidupkan lagi. Ya kita kan juga menerima banyak masukan dari masyarakat kan. Pak Presiden kan minta juga ada ini sekarang Prof, ya latihan nulis tangan ya. Ya, jadi kami sudah bahas di kementerian. Nanti begini Mas, jadi deep learning itu bukan berarti tidak ada PR. Boleh ada PR, tapi bentuknya tidak mengerjakan lembar kerja siswa. Tapi bentuknya dia bisa misalnya ditugaskan membaca buku. Kemudian membuat ringkasan buku itu. Nah ringkasannya dia tulis tangan. Tulis tangan. Itu, ya kan? Atau dia ditugaskan misalnya. Intisari lah ya dari. Betul. Ya, gitu Jadi dia menulis tangan. Menulis ya. Mungkin nanti dia ditugaskan kan 7 kebiasaan kan salah satunya bermasyarakat. Dia oleh gurunya ditugaskan bermain ke rumah teman. Nah, dia bisa kan menceritakan pengalamannya bermain ke rumah teman itu, tentu dengan kemampuan berbahasa yang sesuai dengan tingkatan apakah dia SD, SMP atau SMA. Nanti ini yang kita bangun. Karena ini dalam rangka juga meningkatkan kemampuan literasi. Karena anak kita ini kan selain memang mereka kurang termotivasi membaca, kemampuan membacanya juga rendah. Dia bisa melafadzkan kata tapi tidak paham maksudnya. Nah inilah kenapa kemudian skor PISA kita itu rendah. Kan banyak pertanyaan dalam skor PISA itu kan narasi. Walaupun matematika itu kan narasi. Ya kan? Nah karena narasi itu kadang-kadang dia nggak bisa menangkap idenya apa sih gini kan gitu. Angle-nya apa? Angle-nya apa gitu. Nah dengan literasi ini kita harapkan numerasinya juga meningkat. Nah perlahan-lahan kita perbaiki. Tapi memang ini kan butuh proses ya, betul. Dan tidak seperti membalikkan telapak tangan karena harus membangun mindsetnya, kemudian juga memperbaiki pembelajarannya, dan itu kan memang butuh waktu. Mudah-mudahan di tahun kedua
setelah kita letakkan landasannya ini, tahun kedua sudah mulai ada akselerasi dan bisa dilihat hasilnya pada tahun ketiga. Tahun ketiga. Kira-kira begitu proyeksi saya. Iya. Itu nanti kalau tahun ketiga kira-kira kita bisa lihat ya, harus skor pisahnya bisa naik atau tidak ya, atau skor pisah itu kan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Oh. Ya. Jadi ada skor pisah nanti tahun 2029. Karena baru ada tahun ini kan. 4 tahun lagi 2029. Mungkin saya sudah nggak menteri lagi. 2009 harusnya, kalau di awal-awal masih lah. 2009. Iya, kita nggak tahu. Tapi saya kira sih Prof akan menjadi pilihan lah nanti. Ya, semua kan terserah Pak Presiden. Prof, ini dulu yang pernah pada saat Prof datang ke sini sebelum menjadi menteri, itu kan kalau nggak salah Prof pernah menyampaikan pada saat itu memang tantangan ke depan kita ini kan soal SDM. Betul. Ya, SDM itu kan bagian terpenting dari SDM itu adalah pendidikan. Iya. Nah, pada saat itu kita ada pendidikan, Prof pada saat itu menyampaikan ya ada kaitannya dengan misalnya bagaimana pendidikan kita itu supaya waktu itu ada 4C, saya tapi itu lupa C-nya ya. Satu contoh critical thinking. Iya, betul. Nah, ini sekarang nih 1 tahun yang sudah berjalan ini, Prof mengarahnya ke situ juga. Iya, makanya kita mulai matematika itu dari TK. Tapi bukan matematika yang rumus-rumus, bukan, tapi logika matematika. Ya, logika matematika. Dan itu kan bisa diajarkan dari TK. Misalnya gini Mas Arifin. Nah, mereka kan tahapan intelektualnya kan masih konkret operasional. Kalau kita ikuti teori Jean Piaget ya. Nah, dia kan mengenal objek itu dari hal yang konkret. Mungkin kita bisa membuat, misalnya dia ini ada buah dengan warna yang berbeda-beda. Ada buah yang warnanya kuning, warnanya merah, warnanya hijau, gitu kan. Nah, tahap awal dia mengenali warna, perbedaan warna. Tapi bisa juga kemudian diajari logika matematika. Mereka diminta mengumpulkan, coba kumpulkan buah yang merah dengan merah, yang kuning dengan kuning, yang hijau dengan hijau. Itu kan logika, ya kan? Itu kan klasifikasi. Tingkat tertingginya kan coding. Nah, itu bisa gitu. Nanti dia mulai dikenalkan bangun-bangun matematika sambil melompat. Misalnya main kalau di kita namanya jingling itu ya, yang kotak-kotak itu kan ya. Kan nanti bisa dibuat bentuknya macam-macam kan gitu. Nah, dia melompat itu kan melatih motorik kasar. Motorik kasar melompat, tapi melompatnya dibangun bentuk-bentuk yang dia diberitahu. Coba pindah dari bujur sangkar ke persegi panjang. Nah, pindah ke segitiga. Itu kan dia bisa ngerti objek-objek apa itu pakai bangun-bangun matematika. Nah, dengan cara seperti itu, maka dia tetap saja sesuai dengan prinsip di TK kan bermain. Jadi TK itu kan prinsipnya bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Ya kan? Jadi kata kuncinya itu bermain dulu. Nah, karena itu dia bisa kan dibuat seperti itu Mas. Gitu. Yang itu sejak dini kita biasakan. Atau dibuat misalnya, saya sering mohon maaf ini agak menyebut apa film tertentu ya. Ada dulu kan saya lupa di TV apa itu kartun Dora. Oh, Dora. Ini kartun Spanyol ini. Ya, Dora. Nah, itu kan sebenarnya kalau Mas Arifin perhatikan itu kan ngajari problem solving. Dia misalnya pergi ke rumah nenek, ya kan? Ke rumah nenek, mana rumah nenek itu? Dia kemudian apa mesti kuncinya Dora itu? Lihat peta. Oh iya kita lihat peta gitu kan, ada peta gitu kan. Solusi ya. Ya kan solusi kan. Mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan membaca peta. Nah, kemudian setelah itu, ketika berjalan, oh ada sungai. Sungainya tidak ada jembatan. Nanti kan problem solving. Ya kan? Gimana kita cara melewatinya? Nah, itu kan problem solving. Dan bisa diajari anak-anak kita itu, Mas. Gitu. Ini kayaknya perlu, ya model-model kayak film. Itu yang sekarang saya minta diproduksi. Jadi sekarang saya sedang mengajak berbagai pihak untuk membuat namanya program STEM. Ini ada Pak Presiden juga kan. Yang dia... Saya beri nama STEM yang 3M. Apa mudah, murah, menyenangkan. Mudah, murah, menyenangkan. Oke. Kan selama ini ada anggapan yang namanya sains itu, sains teknik kan susah dulu kan. Susah ya. Iya kan. Kalau orang belajar misalnya, oh ini teknik itu sudah kebayang susah dulu. Matematika juga sudah susah dulu. Nah ini kita pecahkan saya menyebutnya mitos ya. Mitos bahwa sains atau STEM itu susah dengan membuat media-media yang menunjukkan STEM tapi disajikan dengan cara yang mudah. Yang kedua murah.
Nggak harus di lab, kan tadi saya contohkan. Misalnya tadi, lab itu kan tidak harus berupa ruangan, dia bisa virtual. Atau bisa juga dibuat oleh guru. Guru kan bisa membuat itu dengan berbagai macam teknik, dia bisa membuat. Dan menurut teori belajar, media paling baik adalah media yang dibuat oleh guru sendiri atau dibuat oleh murid sendiri dengan bantuan guru kan. Nah, baru kemudian dibuat yang menyenangkan. Nah, dibuat fun mungkin dengan ya bernyanyi-nyanyi atau dengan berbagai macam kegiatan yang itu menggambarkan bagaimana penerapan STEM itu gitu. Sekarang sedang berjalan pengkajiannya dan saya juga sedang meminta supaya dibuat misalnya begini Mas, kayak dulu saya sering membaca di bahasa Inggris itu ada buku judulnya How Things Work gitu. Bagaimana banyak hal itu cara kerja dari banyak hal itu seperti apa. Jadi misalnya ini lampu lalu lintas itu kan merah, kuning, hijau. Itu kok bisa seperti itu tuh bagaimana? Anak-anak itu kan sebenarnya kan penasaran sebenarnya kan, kok bisa begitu? Tapi kan tidak tahu bagaimana bisa merah, kuning, hijau itu. Nah itu nanti dibuat gambar dalam bentuk gambar-gambar visual bagaimana cara kerja lampu merah itu, sehingga dia melihat teknologi itu hadir dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian tahu mengapa bisa merah, kuning, hijau bergantian dalam waktu yang berurutan tertentu gitu. Nah itu yang saya sedang minta dibuatkan dan sekarang masih berjalan timnya itu. Tapi tidak berhenti di situ aja. Nanti juga ditekankan karakternya. Misalnya apa? Jangan melanggar lampu lalu lintas. Sambil dilatih critical thinking-nya. Apa akibatnya kalau melanggar? Nah, di situ nanti diajarkan critical thinking-nya, karakternya. Yang pertama tadi mungkin deskripsi atau narasi kan. Tapi minatnya kan sudah tumbuh. Minatnya sudah tumbuh. Kayak dulu mungkin Mas Arifin kayak saya mungkin waktu kecil ya. Kalau nonton TV itu, saya suka ngintip dari belakang. Dari tabungnya, ya, tabungnya itu. Kok bisa ada orang bisa bersuara di situ, ada gambarnya kan. Penasarannya anak kecil itu kan ngintip di tabungnya kan. Iya. Nah, maksud saya kalau rasa ingin tahu ini kemudian dipandu dengan gambar-gambar, bagaimana itu bisa terjadi, kok gambar bisa dikirim, bisa bersuara dan sebagainya. Itu kan menumbuhkan minat, Mas. Menumbuhkan minat itu. Sehingga itu yang coba saya lakukan dan itu memang ditujukan untuk TK dan SD masa awal. Supaya tumbuh. Kalau dari kecil sudah tumbuh, nah, teori itu menyusul. Teori itu menyusul. Ini termasuk dari tahapan yang diminta oleh Pak Presiden. Kemarin Pak Presiden kan minta supaya pemerintah STEM dan juga mencari ini, Prof, talent-talent. Betul. Ya, itu bagian dari itu ya. Tahapannya begitu ya. Makanya sekarang kan MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah itu kan harinya saya tambah dari sebelumnya hanya 3 hari, sekarang menjadi 5 hari. Nah, salah satunya ada 1 hari itu untuk pemanduan dan penelusuran bakat minat. Beberapa malah ada yang pakai tes itu. Tes kemampuan anak ini seberapa, kalau dia ngambil jurusan tepatnya apa, sudah saya sampai seperti itu. Tapi saya tidak sampai sejauh itu, lebih kepada penelusuran bakat minat, misalnya lomba kan, masa awal ada lomba menyanyi, olahraga atau apa, nanti dari situ kan ketahuan anak-anak itu punya bakat dan minat di bidang apa gitu. Ini kan beberapa belakangan ya, banyak sekali ya sebetulnya tidak di menengah aja, tapi tidak di pendidikan menengah, tapi juga di tingkat tinggi ya. Itu mengenai bullying. Ya, sampai betul. Kemudian akhirnya ya bunuh diri. Itu kemarin juga ada tuh kasus di mana tuh, Sulawesi Utara atau mana. Nah ini sebetulnya kalau untuk mengantisipasi, Prof, ini kira-kira apa yang... Ya, saya pertama merasa sangat prihatin ya dengan masih tingginya kekerasan di sekolah. Cuma memang kalau kita lihat kan ini faktornya banyak ya. Faktornya banyak. Dan bullying itu kan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Kan banyak bullying dunia maya juga luar biasa ya. Ya, betul. Seperti yang kampus di Bali itu kan dia dibully dijabri lewat medsos kan gitu. Nah, memang masih ada tantangan di situ, karena itu kita ingin memperbaikinya dengan tadi penguatan bimbingan konseling. Jadi setiap guru itu harus mendampingi sejumlah murid untuk dia ini tidak hanya memandu
mendampingi hal-hal yang sifatnya akademik, tapi juga psikologis. Dia ada masalah apa, dia ada apa, misalnya problem dengan siapa gitu. Itu kan selama ini anak-anak tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan kepada siapa. Nah, dengan cara itu maka mudah-mudahan ketika dia ada pendamping dari gurunya itu, maka dia akan bisa lah banyak secara ya betul lebih terbuka, kemudian secara psikologis itu lebih ringan karena ada ruang untuk menyampaikan. Kemudian yang kedua, saya ada rencana membentuk namanya Duta Anti Kekerasan. Yang ini adalah para murid juga gitu. Para murid juga yang kita berikan mereka pelatihan-pelatihan untuk bagaimana menjadi peer teacher gitu, yang mendampingi teman-temannya gitu. Saya terinspirasi ini dari Duta Bahasa. Kan di Badan Bahasa itu ada namanya Duta Bahasa. Ini kan anak-anak pelajar yang dia memang menjadi ya duta bagaimana berbahasa Indonesia yang santun, yang baik, yang benar gitu. Di tengah arus di mana kecenderungan generasi muda itu bahasa Indonesianya ngaco gitu. Nah, ini kita coba meniru itu. Nah, kalau di pondok itu kan ada namanya musyrif atau musyrifah ya, atau mujanib atau mujanibah gitu. Kira-kira begitulah gitu. Kalau musyrif kan agak tinggi, kalau mujanibah itu kan misalnya dia kelas 5 bisa mendampingi yang kelas 4. Nah, ini yang coba nanti saya formulasikan sebagai bagian dari upaya untuk menangani masalah kekerasan ini secara bertahap. Tentu dengan berbagai kampanye-kampanye yang melibatkan semua pihak, termasuk juga saya kira Kumparan bisa membantu saya juga untuk bagaimana agar kita bangun budaya yang santun, budaya yang ramah, hindari kekerasan baik bersifat verbal maupun fisik, supaya kita ini bisa ya hidup tenang, damai gitu. Pengaruh media sosial ada juga ya Prof ya memang ya. Saya kira sebagian besarnya memang terpaparnya dari situ ya. Terpaparnya dari situ. Apa Prof yang kira-kira memang harapan Prof ya sebagai menteri ya kan supaya hal-hal yang seperti begini itu di media sosial juga semakin berkurang. Ya kan kita ikat kembali ya Mas yang surveinya Microsoft ya tentang Digital Civility Index kita itu kan memang kita masih jauh ya. Dan itu tantangan kita. Dan ada buku baru Mas judulnya itu Anxious Generation. Itu menceritakan bagaimana kecemasan dari anak-anak kita sebagai juga karena media itu. Jadi memang ini menjadi tantangan tersendiri kan gitu. Kalau kita ikuti ya misalnya bagaimana mereka ngomentari berita-berita di medsos itu. Kadang-kadang kita tuh sedih ya sebagai pendidik gitu. Kan sebetulnya sudah ada ini di Kementerian Komdiki kalau nggak salah ya, ada upaya untuk meregulasi supaya anak-anak di bawah 16 tahun atau 17 tahun itu tidak boleh membuat akun di media sosial harusnya. Nah, itu ya, salah cuma satu. Kan problemnya kan begini kan, di kita ini kan ya kebiasaan untuk tidak menyampaikan informasi apa adanya atau sebutlah bohong itu kan sudah dianggap biasa. Jadi anak kecil SD misalnya bisa menyebut dirinya umurnya 60 tahun atau 17 tahun. Karena kan mesinnya juga nggak bisa mendeteksi. Iya benar, mesinnya nggak bisa deteksi. Artinya itu kurang ini ya. Iya, karena itu kuncinya memang pada keluarga. Kuncinya pada keluarga. Dan beberapa sekolah Mas Arifin memang ada yang strict tidak boleh bawa handphone ke sekolah. Nah, solusinya supaya tetap bisa menggunakan akses itu, dia memang sekolahnya kan punya internet, jadi dia menggunakannya, aksesnya memang dibatasi yang dibuka itu. Nah, handphonenya mungkin dari rumah boleh bawa, tapi kan disimpan di kantor gitu, yang di kelas dia nggak bawa. Tapi saya kira intinya memang pada orang tua. Pada orang tua. Di Australia kan bisa nyatanya. Nyatanya bisa, bahkan kalau secara teknologi kan mereka lebih tinggi, lebih canggih. Secara kesejahteraan juga orang tuanya lebih mampu juga memberikan. Tapi karena kepentingan pendidikan itu mereka tidak membiasakan anak-anak yang masih belia itu menggunakan HP dan juga mengakses media sosial ya. Baik Prof, ini waktu sudah panjang sekali kita ngobrol. Ya saya berharap Prof bisa terus sukses
Amin, amin. Terima kasih, Investment. terima kasih. Dan saya harap juga Pak Prof tetap seperti sekarang ini. Kalau saya lihat ini Prof tidak ada bedanya nih, jadi menteri atau sebelum menteri sama sekarang, ya kan? Tambah gemuk. Prof kalau saya lihat kan masih pakai MRT kadang-kadang, ya kan, pakai gitu loh. Jadi nggak Masih ada makan di beban. warung. Masih makan di warung dan lain-lain ya, gitu. Jadi masih humble sekali. Jadi sukses Prof untuk Terima kasih Mas Arifin. 1 tahun sudah berjalan, dan mudah-mudahan tahun depan akan lebih sukses. Terima kasih semua pemirsa Ya. Info Info A1 ya, Ya. di Kumparan. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Profesor Dr. Abdul Mukti. Ya, sampai ketemu di episode Info A1 selanjutnya. Terima kasih.